Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara melakukan regresi atau curve fitting dengan fungsi selain polinom atau juga fungsi selain yang tidak dapat dilinearkan. Jadi bagaimana kita mengcurve fit ketika kita menghendaki persamaan yang kita gunakan untuk curve fitting tersebut selain polinom ataupun fungsi yang tidak dapat dilinearkan. Maksudnya fungsi yang tidak dapat dilinearkan itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Contoh yang dapat dilinearkan itu adalah fungsi pangkat dan fungsi eksponensial, itu bisa kita linearkan. Nah, bagaimana ketika fungsi tersebut tidak dapat dilinearkan? Nah, ini kita masih bisa lakukan dengan cara least square atau left division method. Itu dengan cara dia dalam kutip dia linear. Nah, maksudnya seperti apa? Kita langsung menuju contoh. Nah, sebagai contoh kita punya data waktu dan kecepatan, misalkan ini. Waktu dan apa ini? Waktu dan nggak tahu V itu kecepatan atau apa. Kita anggap aja kita memiliki variabel independent T dan variabel dependent V. T itu datanya adalah 0, 0,3, 0,8, 1,1, 1,6, 2,3 dan yang terakhir adalah 3. Sedangkan yang V itu adalah 0,6, kemudian 1,23, 1,5, 1,7, 1,75 dan terakhir 1,8. Nah, pertanyaannya curve fitting atau regresi data T dan V tersebut dengan dua fungsi. Fungsi pertama kita mau regresi dengan V sama dengan A1 tambah A2 E pangkat minus T. Nah, ini adalah salah satu solusi persamaan diferensial ODE order 1. Kemudian kita juga disuruh untuk mengcurve fitting dengan persamaan atau fungsi yang kedua, yaitu V sama dengan A1 tambah A2 kalikan E pangkat minus T ditambah dengan A3 kalikan T kalikan E pangkat minus T. Nah, ini adalah salah satu solusi untuk ordinary differential equation order 2. Kalau yang atas adalah order 1, yang ini adalah order 2. Nah, ini kita lihat bahwa ini bukan merupakan polinomial dan juga bukan merupakan persamaan yang dapat kita linearkan. Nah, apakah bisa dengan menggunakan left division method? Ini masih bisa karena kita lihat bahwa koefisiennya yaitu A1 dan A2, A1, A2 dan A3 itu masih linear, artinya dia terdiri dari satu angka atau konstanta. Konstan dia A1, A2 untuk yang fungsi 1 itu adalah konstan, kemudian fungsi 2-nya A1, A2, A3 yang juga konstan. Nah, maka ini ketika kita bisa rubah ke dalam bentuk matrik di mana variabel yang tidak diketahuinya itu tetap, maka masih bisa diselesaikan dengan left division method. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Untuk fungsi 1 itu adalah kita akan gunakan fungsi curve fittingnya adalah V sama dengan A1 tambah A2 E pangkat minus T. Kita punya data V, kita punya data T. Nah, bagaimana cara merubah matriknya? Nah, untuk mengcurve fitting persamaan V sama dengan A1 tambah A2 E pangkat minus T itu kita perlu mengetahui berapa nilai A1 dan berapa nilai A2. Berarti A1 dan A2 itu adalah non variable atau variabel yang tidak diketahui. Maka kita buat variabelnya di sini. Matriknya di sini A1 dan A2. Nah, sama dengan itu adalah V, berarti ini adalah data V. Nah, bagaimana dengan matrik yang sebelah kiri ini? Matrik sebelah kiri itu kita isi supaya menghasilkan persamaan ini, A1 plus A2 E pangkat minus T. Nah, dengan demikian untuk kolom pertama kita isi dengan 1, angka 1 semua dari atas ke bawah. Nah, ke bawahnya ini jumlah baris itu sesuai dengan jumlah data point. Kita punya data point berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti nanti akan ada 7 baris. Nah, untuk kolom pertama itu diisi 1, nah kolom kedua supaya nanti membentuk persamaan fungsi 1 ini berarti di sini adalah kita isi E pangkat minus T. Kita cek untuk satu baris saja, 1A1 tambah A2 kalikan E pangkat minus T sama dengan V. Nah, ini sudah benar. Berarti nanti kita buat matrik X yang terdiri dari ini adalah data dari kolom pertama itu adalah angka 1 semua dan kolom kedua adalah E pangkat minus T. Nanti ke bawah kita sesuaikan dengan nilai T sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, A itu adalah yang kita pengen ketahui yaitu A1 dan A2, sedangkan ini adalah matrik V. Nah, karena ini masih linear, maksudnya A1 A2 itu adalah konstan, maka masih bisa kita cari dengan left division method. X kalikan A sama dengan V berarti A sama dengan X
left division V. Nah, dengan rumus ini maka akan ketemu berapa nilai A1, berapa nilai A2. Nah, itu adalah untuk fungsi yang pertama. Sekarang fungsi yang kedua. Kita mau curve fitting dengan salah satu solusi ODE order 2, yaitu V sama dengan A1 tambah A2 E pangkat minus T ditambah dengan A3 kalikan T kalikan E pangkat minus T. Nah, ini ada 3 koefisien yang perlu kita ketahui, yaitu A1, A2, dan A3. Maka kita susun seperti ini. AA-nya kita bedakan dengan nama yang fungsi 1, AA. Kemudian di sebelah kanan sama dengan adalah sama, itu V. Nah, bagaimana dengan sebelah yang matriks yang kiri atau yang X2? X2-nya kita susun, yang pertama itu adalah kolom pertama itu adalah A1 semua. Nah, kolom kedua kita isi E pangkat minus T, sehingga nanti 1 kalikan A1 ditambah dengan A2 kalikan E pangkat minus T. Ini berarti yang kolom yang ketiga kita isi dengan T kalikan E pangkat minus T. Nah, ini ke bawah. Nah, dengan demikian nanti yang untuk fungsi yang kedua itu koefisien-koefisiennya kita bisa hitung dengan left division method, yaitu X2 backslash V. Nanti akan ketemu koefisien A1, koefisien A2, dan koefisien A3. Nah, sekarang kita langsung ke MATLAB-nya. Ini adalah data T, kemudian data V. Nah, ini coba kita plot. Nah, ini adalah datanya, data eksperimennya seperti ini. Nah, yang pertama kita mau curve fitting dengan solusi order 1. Ini kita bikin yang X ini dulu dengan cara ini. Once length itu panjang dari data T, kemudian satu kolom, kemudian kolom keduanya adalah eksponen minus T. Ini kita transpose supaya jadi satu kolom. Nah, ini jadinya seperti ini. Dalam matriks X, karena kita tadi punya 7 data poinnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 baris. Kemudian nah, ini V kita ini ya, kita bikin yang ini. V ini kita jadikan satu kolom, maka kita transpose juga. Nah, kemudian kita hitung koefisien A1 dan A2 dengan left division, yaitu A sama dengan X backslash V. Nah, ini berarti koefisien dari A1 ini adalah koefisien dari A2. Nah, setelah itu kita mau bandingkan antara yang data eksperimen dengan curve fitting order 1. Maka V untuk model ya kita tinggal kalikan X kalikan A ya. V yang model berarti tinggal kalikan X kalikan A, nanti akan ketemu V model. Ini adalah V model. Kemudian kita coba plot, kita bandingkan antara eksperimen ini dengan model dengan T yang sama. Kita ini asumsikan T yang sama. Gimana jadinya? Nah, ini yang biru adalah model, yang bulat-bulatnya adalah yang eksperimen. Nah, kita bandingkan dengan yang solusi yang untuk order 2. Order 2 kita bikin X2, ini adalah matriks X2 nya. Nah, ini matriks X2 nya dengan data point ada 7 baris. Kemudian kita hitung koefisiennya ada 3 ya, A1, A2, A3 sesuai dengan persamaan ini, A1, A2, A3. Lalu kita bandingkan antara eksperimen dengan curve fittingnya. Ini adalah V hasil curve fitting dengan order 2. Kita bandingkan antara data eksperimen dengan yang solusi order 1 dibandingkan dengan solusi order 2. Nah, ini
Jadi yang bulat-bulatnya adalah hasil eksperimen, yang hijau ini adalah yang solusi dengan fungsi yang pertama, yaitu yang order 1, sedangkan yang merah ini untuk yang order 2. Nah, dari ketiga kurva ini kita bisa mengetahui bahwa yang paling bagus itu adalah yang merah, yaitu yang menggunakan solusi fungsi kedua atau curve fitting dengan fungsi yang kedua atau dengan yang order 2, yaitu yang ini. Jadi yang curve fitting dengan fungsi yang kedua itu lebih bagus dibanding dengan yang fungsi yang pertama. Ini adalah bentuk kurvanya. Oke, demikian saya kira cukup sekian untuk video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.